kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Ya kita tetap tahun ini tahun ya pelipat gandaan yang dahsyat. Sengaja tadi saya ajak saudara ucapan supaya itu merema dan sungguh-sungguh. Saya percaya itu ya janji Tuhan yang luar biasa untuk tahun ini. Saudara bisa tangkap kalau saudara mengalami, saudara akan seperti mimpi saja. Bangun dari mimpi, tiba-tiba mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena bukan hanya maju, tapi pelipat ganda. Bukan hanya pelipat ganda yang dahsyat. Tuhan yang berjanji, Tuhan itu menggenapi janjinya. Hari ini saudara yang ketiga, gimana kita bisa mengalami pelipat gandaan yang dahsyat. Yaitu punya visi, penuhi dan taklukkan saudara. Ada visi untuk memenuhi bumi, taklukkan itu saudara. Artinya saudara punya dampak yang luar biasa. Saya bacakan dulu Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Siapa? Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Jadi kepada Adam dan Hawa, ya begitu sudah diciptakan, dikatakan di situ saudara, diberkati lalu diberikan visi. Visinya apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Terus beranak cucu bertambah sampai apa? Penuhi bumi. Visinya penuhi bumi dan taklukkan itu. Artinya menang, bukan dikuasai, menguasai saudara. Ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perhatikan dulu, sejak dari awal begitu manusia diciptakan langsung sudah diberi visi, impian daripada Tuhan supaya sungguh-sungguh mereka itu akhirnya sungguh-sungguh penuhi bumi ini saudara. Taklukkan bumi ini saudara, yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Dipakai Tuhan untuk mengelola bumi ini dengan baik saudara. Pertanyaan saya saat itu, mereka berapa orang saudara? Berapa orang saudara? Mereka berapa orang saudara? 2 orang. Lalu diberi visi, penuhilah bumi. Artinya visinya kira-kira jadi berapa saudara? Jadi berapa saudara? Miliaran. Kalau sekarang sudah berapa miliar ya sekarang ya? 6 miliar kalau nggak salah ya saudara. Jadi saudara perhatikan, dari sejak awal manusia diciptakan oleh Tuhan, diberkati saudara, untuk apa? Diberikan visi yang luar biasa sekali saudara. Hanya dari 2 orang langsung sejak awal diberi visi yang luar biasa sekali saudara. Jadi kalau kita bisa tangkap, sejak awal manusia itu diciptakan, lalu saudara diberi visi berlipat ganda luar biasa sekali saudara. Berlipat ganda dan dahsyat. Kalau kemarin belajar bangsa Israel, tapi sekarang lihat Adam dan Hawa sejak awal ya diberi visi seperti ini. Berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda yang dahsyat sampai penuhi bumi saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita ringkas lagi, ya awal dari pelipat gandaan ya yang dahsyat yang Tuhan berikan. Tuhan sedang berkata, diawali punya visi, diawali punya visi. Ini awal tahun, kita diawali dari awal tahun punya visi di dalam kehidupan kita, punya impian yang daripada Tuhan. Jadi bukan visi pribadi, impian, visi dari Tuhan, mengalami pelipat gandaan, pelipat gandaan, pelipat gandaan yang dahsyat. Iman kita bertumbuh berlipat ganda, berlipat ganda. Enggak ngomong lagi imanku lemah, imanku kecil, tidak. Tapi imannya mulai berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Jadi anak-anak Tuhan bukan kanak-kanak rohani, saudara. Mulai berlipat ganda, makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Rohaninya makin dewasa. Pelayan Tuhan bukan hanya biasa-biasa saja, makin tumbuh, makin maju, makin dipekati, ya, luar biasa. Yang belum jadi KKS, yang belum ikut komsel, yang belum jadi KKS, mulai punya impian sejak awal tahun. Aku diurapi Tuhan, aku dipersiapkan, aku ditolong Tuhan, aku akan jadi KKS, aku akan bisa melayani, aku selamatkan jiwa, aku dipakai Tuhan, aku melipat gandakan komsel secara luar biasa.
Ya, minta impian. Mungkin Tuhan beri, engkau diberi impian, selamatkan jiwa. Luar biasa. Bukan hanya satu. Kalau dulu enggak pernah, sekarang satu, lalu dua, lalu 5, lalu 10. Punya impian 100 orang. Bila perlu dalam tahun ini engkau diurapi, bisa selamatkan 1000 orang, saudara. Ya, punya impian sejak awal tahun, saudara. Ya, itu sejak awal kita di dasar impian dulu. Yang kesehatannya lemah, enggak baik, sudah punya visi. Tahun ini kesehatan saya berlipat ganda, makin sehat, makin sehat, makin sehat, makin sehat, makin sehat. Rumah tanggaku makin bahagia, makin rukun, makin berkenan di hatinya Tuhan, makin memuliakan Tuhan, saudara. Yang punya impian luar biasa. Pekerjaanku juga sama, makin bertumbuh, makin bertambah, makin berlipat ganda sejak awal tahun, saudara. Sama manusia sejak awal diciptakan, begitu selesai diberkati, lalu diberi visi oleh Tuhan. Visi ini dari Tuhan, impian yang dari Tuhan, bukan keinginan ambisi manusia, saudara. Minta, saya percaya semua akan diberikan visi oleh Tuhan. Tuhan yang bersabda, Dia akan menggenapi, Dia akan menolong kita, sehingga saudara bisa punya visi, impian yang daripada Tuhan, saudara. Jadi tidak tergantung, tidak harus, oh sudah banyak dulu baru visinya besar. Ini hanya 2 orang, saudara. Hanya 2 orang saja tetap punya impian yang luar biasa. Karena pelipat gandaannya luar biasa. Pelipat gandaan yang dahsyat, saudara. Pelipat gandaan yang apa? Dahsyat. Tidak menunggu dulu, besok kalau aku sukses, aku akan punya perusahaan yang diberkati dan jadi berkat bagi pekerjaan. Bukan setelah sukses, sekarang belum punya apa-apa, baru punya mungkin cecing 1000 gitu, saudara. Baru punya mungkin goceng gitu, saudara. Tapi saudara berani punya impian seperti itu. Adam dan Hawa saat itu juga sama, belum punya apa-apa. Malah mereka belum ngerti loh, saudara. Gimana toh? Punya anak itu gimana toh? Kan enggak ngerti mereka, wong baru diciptakan kok, belum pernah ada toh. Betul enggak, saudara? Gimana punya anak, nanti lipat ganda, anakku punya anak lagi gimana? Ngerti saja, tidak nunggu sampai ngerti bagaimana. Oh, aku bisa dipakai Tuhan, selamatkan banyak orang. Cara yang bagaimana? Enggak perlu ngerti dulu, saudara. Terima visinya, lalu kalau saudara terima visinya seperti Abraham, ya sambil jalan Tuhan akan berikan hikmat, sambil jalan Tuhan akan berikan petunjuk, sambil jalan Tuhan akan berikan pengetahuan. Waktu Abraham dipanggil, Abraham pergi, tinggalkan kehidupan lama ini, menuju ke satu tempat, tanah Kanaan yang aku berikan padamu. Abraham enggak tahu jalannya di mana, karena itu di mana, enggak perlu ngerti. Yang penting Abraham mau saja, lalu tinggalkan hidup lamanya, berangkat saja dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dan dari waktu ke waktu saudara akan dituntun. Dari waktu ke waktu saudara akan disertai. Dari waktu ke waktu saudara akan dibawa sampai tanah perjanjian yang daripada Tuhan, saudara. Ya, masih ingat Tuhan beri visi 1 juta. Saya jadi juga kaget, bingung, gak ngerti gimana caranya. Jemaat tanya, loh Pak, caranya gimana 1 juta? Saya penduduk Solo saja cuma 500, 600. Jawaban saya gimana? Ya saudara, tambahi lagi pertanyaan, kalau 1 juta gedungnya seperti apa gitu. Saya ngomongnya apa? Masih ingat gak? Gak tahu, saudara. Ya, karena Tuhan memang berikan visi kok. Loh, visi kok enggak tahu? Ya enggak tahu, seperti Abraham itu disuruh ya enggak tahu kok. Pokok tak saja melangkah, saudara. Nanti dalam perjalanan mulai Tuhan tuntun, mulai Tuhan tuntun, mulai Tuhan tuntun. Itu waktu Tuhan mulai buka gereja-gereja yang baru bertumbuh. Sekarang belum sampai, tapi saya percaya nantinya kalau kita sungguh-sungguh loh ya, pasti tercapai. Tuhannya pasti tinggal kita nanggapi dengan visi. Sekarang 35, mau 40, saudara. Dan itu satu yang luar biasa sekali. Sejak yang pertama, sejak awal tahun, minta visi dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan. Karena Tuhan yang berfirman, saudara. Sejak saudara belum punya apa-apa, jangan nunjuk, wah sudah nanti pengalaman berbisa, sudah jadi orang kaya baru jadi berkat. Tidak. Sejak belum punya apa-apa, ngerti saja tidak, tapi terima visi yang hebat, yang dahsyat, yang spektakuler daripada Tuhan.
Semua diawali dari visi. Nggak ada visi, nggak ada langkah. Nggak ada visi, nggak ada perjuangan, saudara. Jadi saya ajak semua, ya baik itu untuk keluarga, baik itu untuk pelayanan, baik itu untuk studi, saudara, untuk studi yang sekalipun mungkin saudara merasa orang tuamu nggak bisa bayarin, jangan takut, terima visi dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak di dunia nggak bisa bayarin, tapi kamu punya Bapak di surga yang bisa bayarin biarpun berapa yang dibutuhkan. Betul, saudara. Sekarang juga tadi KACT saya dapat itu, ya nggak ngerti caranya, saudara, jujur uangnya ya belum punya, saudara. Tapi percaya saja pada Tuhan. Tuhan yang memberi visi adalah Tuhan yang bisa menolong kita mencapai visi. Adalah Tuhan yang setia dengan janjinya, yang menggenapi janji. Yang penting respon kita, tanggapi sungguh-sungguh. Ya, mau dituntun oleh Tuhan sungguh-sungguh, tinggalkan dosa sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan Tuhan dengan iman, terus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dalam hikmat Roh Kudus, dalam pengurapan Roh Kudus, dari langkah ke langkah terus akan menuju perjanjian Tuhan yang luar biasa sekali. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Kemarin beberapa waktu ini sudah banyak mulai bersaksi. Awal tahun saya sudah mendengar banyak yang tentang kesembuhan ilahi, saudara, yang tentang pemulihan rumah tangga, saudara, yang tentang pemulihan diri. Ada ya yang belum kenal Tuhan, belum percaya, tapi karena terus diajak oleh keluarganya, ya kemarin beberapa waktu ada mulai kenal Tuhan di Januari ini. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Miliki visi sejak awal. Katakan 1, 2, 3. Miliki visi sejak awal. Amin. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, ini visi, ya impian, ya vision. Wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dikatakan jika tidak ada visi yang dari Tuhan, sekali lagi ya, pewahyuan yang dari Tuhan, maksudnya gitu, impian yang dari Tuhan, maka liar, kita nggak punya arah hidup, ya asal saja hidup. Kamu besok jadi apa? Orang ngerti, pokok urip lah, sudah aku dilahirkan hidup, ya hidup saja gitu, saudara. Nggak ada perjuangan, nggak punya arah, nggak ada suatu, liar, nggak punya arah semua, saudara. Jadi kalau tanpa visi kita nggak punya arah dalam hidup kita. Tanpa visi kita nggak punya perjuangan dalam hidup kita. Tanpa visi kita akan ya menyimpang kanan, menyimpang ke kiri, saudara. Ya, bahkan menjadi liar. Dalam terjemahan King James, ya saudara, dikatakan bukan hanya liar, dikatakan di situ peris, artinya binasa. Tanpa visi yang daripada Tuhan, kalau tadi kita bisa liar, tapi liar itu akhirnya bisa membuat kita binasa, mati akhirnya, hancur, binasa kehidupannya, binasa kesehatannya, binasa ya rumah tangganya, binasa ya masa depannya. Tanpa visi bisa hancur. Saya ya dapat contoh ya kesaksian luar biasa keluarga Van der Biel gitu, saudara. Coba ada enggak dikeluarkan? Ya, dikatakan orang ini dulu punya visi yang luar biasa, berjuangnya luar biasa, sampai akhirnya saudara ya dikatakan menjadi orang terkaya di Amerika, mungkin juga termasuk orang terkaya ya di dunia pada zamannya, saudara. Ya luar biasa sekali, saudara. Ya, tapi setelah dia masuk generasi kedua, saudara, generasi kedua itu sudah nggak punya visi seperti dia. Hanya sekarang semua kekayaan yang luar biasa dipertahankan, jangan hilang, jangan berkurang gitu, saudara. Generasi kedua sudah nggak punya visi, hanya mempertahankan, jangan hilang. Yang parah itu generasi ketiganya, saudara, dan keempatnya hanya menikmati, akhirnya makin habis, buat foya-foya, buat ini dan itu, sudah nggak punya visi, saudara, nggak berjuang mempertahankan, nikmati saja,
dipakai untuk macam-macam ya, semua untuk judi lah, untuk mabuk-mabuk lah saudara, untuk pesta pora saudara, bahkan untuk bangun macam-macam lah, mobil mewah lah, rumah mewah saudara, ya berlomba-lomba sampai mereka membangun. Ini salah satu rumahnya saudara, ini salah satu rumah yang dibangun itu seperti ini saudara. Luasnya berapa saudara? 28 sampai 3.000 hektar. Saudara, kita 20 hektar. Ini Roma itu sampai seperti itu, saudara. Ini lebih dari istana, saudara. Perhatikan ya, saudara. Ini sebuah kawasan. Kalau saudara lihat ini luar biasa sekali, saudara. Jadi, saudara, luar biasa sekali. Ya, semua dipakai ini, dipakai itu, enggak ada habis-habisnya. Itu kalau enggak salah tercatat yang ini. Kamarnya ada 250 kamar katanya gitu saudara. Itu kamarnya loh saudara ya. Belum dapur, belum tempat pertemuan, belum semuanya yang lain saudara. Dan akhirnya satu kali waktu mereka sudah ada pertemuan tahun 73. Semua keturunannya kumpul seperti reuni. Gak ada satu orang pun yang jadi miliarder. Gak ada satu orang pun. Semua keturunannya sudah habis kekayaannya. Jadi biasa saja. Hanya kenapa? Gak punya visi. Dulu ayahnya, pertamanya punya visi, punya perjuangan, punya arah, terus bertumbuh, terus maju, berjuang, terus maju, terus maju, makin naik sampai luar biasa sekali. Itu generasi pertama. Generasi kedua tidak punya visi maju, hanya jaga, jangan sampai habis, jangan hilang. Generasi 3, 4 nikmati, habis. Saya mau tanya dengan saudara, hidupmu punya visi atau hanya biasa? Atau malah dipakai untuk foya-foya, nikmati. Pokok punya uang dinikmati, punya kekayaan dinikmati. Kalau saudara jadi seperti yang generasi pertama, saudara akan makin maju. Kalau saudara yang kedua, ya stuck gitu-gitu aja saudara. Enggak ada apa-apa lagi saudara. Tapi kalau saudara generasi 3 dan 4 nikmati. Hidup kok ya nikmati. Wah foya-foya bersaing. Wah dengan yang lain. Mobil sana ini lebih lagi saudara. Lalu macam-macam lah pokok saudara. Saudara dengar visi. Itu akan nuntun hidup kita. Sejak awal tahun. Saudara belum punya apa-apa. Saat ini sekali lagi. Miliki visi dalam hidupmu. Visi apapun. Minta Tuhan. Yang benar itu minta Tuhan. Saudara, Tuhan yang paling tahu rencana Tuhan untuk hidup kita. Nanti hidupmu akan makin bertumbuh, makin diberkati, makin jadi berkat, makin memuliakan Tuhan, makin berguna bagi kerajaan Allah. Saudara, jadi komitmen, punya visi yang daripada Tuhan. Katakan, punya visi dari Tuhan, punya visi dari Tuhan. Ya, apapun keadaannya. Yang masih ya muda-muda, remaja perlu punya visi enggak? Perlu enggak? Perlu. Yang sudah mulai umur 32, 30, 40 perlu punya visi enggak? Perlu. Yang umas perlu masih punya visi enggak? Masih perlu. Saya umur 70 aja malah dikasih tugas 20 hektar lebih. Visinya lebih besar lagi. Ada orang kadang sudah ngapain? Sudah sweet. Dak gitu saudara, bukan sweet saya sudah sweet, pensiun ngapain, biar yang muda-muda saja. Banyak seperti itu saudara, seolah hidup ini tinggal sisa kok. Yang sudah tua kok mau ngapa lagi, keliru. Maka orang tua diberi umur mas harus terus punya visi, punya impian. Selama masih hidup masih bisa dipakai oleh Tuhan, masih harus berbuat banyak bagi kerajaan Allah. Ayo semua yang di sini, ya kawan Ciking masih punya visi, impian, maju lagi bangga. Jangan sudah, kalau kita sudah kehilangan visi aja cepat tua saudara. Makin cepat tua, makin loyo, makin gak bisa apa-apa. Makin tidak produktif, betul? Miliki impian, visi yang dari Tuhan. Saya tidak nyuruh ambisi pribadi saudara. Yang dari Tuhan. Tuhan itu punya visi dalam kehidupan kita. Paulus berkata, bagiku hidup Kristus, mati pun untung. Sudah tersedia mahkota. Amin. Tapi kalau aku harus hidup menghasilkan buah. Tuhan masih beri hidup itu masih ada tugas, masih ada kesempatan. Berbuah lebih banyak.
Saya itu ya dapat artikel yang luar biasa. Lalat apa namanya tadi ya ini saudara. Lalat capung. Saudara pernah dengar lalat capung? Siapa yang pernah dengar tentang lalat capung? Ndok Iro katanya. Ndok Iro. Nggak, ini mungkin tidak tahu Ndok Iro apa enggak ya saudara. Tapi lalat capung tulis kita. Saudara tahu enggak umurnya berapa? Ini ya saya lihat di sini aja saudara. Usianya hanya berapa? 24 jam sudah mati. Coba baca di artikel ada. Ini jenis ini ya lalat capung. Umurnya berapa? Jadi umurnya hidup itu hanya 24 jam. Saudara baca ya. Tapi visinya punya visi adalah apa? Bereproduksi atau berlipat ganda. Terus pokok punya kesempatan cuma 1 hari. Pokok 1 hari mana terus. Punya anak yang banyak gitu. Reproduksi. Pokok gitu saudara. Ya gitu saudara. Lalat capung jantan setelah kawin 5 menit kemudian saudara mati. Jadi setelah nikah kawin ini gitu saudara. 5 menit sudah mati yang jantan itu. Loh betul saudara. Sedang yang betina sebelum mati sudah bertelur 500 sampai 1000 telur. Jadi prosesnya ini perlu cari cepat sekali pokok ya yang jantan kawin gitu 5 menit mati, yang betina cepat bertelur. Jadi sebelum mati dia sudah meninggalkan 500 sampai 1000 telur. Artinya mereka umurnya pendek tetap punya impian, tetap punya visi. 1 mati tumbuh 1000. Nah gitu saudara, 1 mati tumbuh 1000 saudara. Sehingga lalat capung ini bisa ya terus eksis sampai sekarang. Padahal lalat capung termasuk salah satu hewan yang paling tua di dunia. Dan menurut penelitian sudah ada sejak zaman dinosaurus. Dan masih bertahan sampai hari ini. Saudara, karena memiliki visi dalam kehidupannya. Dengar, ini sudah zaman dulu dinosaurus. Dia umurnya cuma 1 hari, biasa pikir mati no ya. Betul gak? Lenyap no ya. Ini cuma 1 hari ya, cepat mati. Tapi dia punya impian, visinya adalah reproduksi. Terus pokok dua anak. Sehingga sampai sekarang zaman dinosaurus, yang lain sudah punah. Yang umurnya panjang-panjang sudah punah. Tapi ini gak pernah punah. Karena 1, malah telurnya 1000. 1, malah telurnya 1000. 1, malah 1000. Umurnya 1. Artinya saudara yang tinggal 1 hari pun harus tetap punya visi. 1 detik terakhir pun masih bisa berbuah bagi Kristus. Banyak orang ngalami loh saudara. Banyak orang ngalami loh. Ada anak ya, tiba-tiba saya ingat ya. Ya dikasih orang tuanya. Dia orang tua pokok anak sekolah. Nah, dia sekolah Kristen, akhirnya percaya Tuhan Yesus. Dia bertumbuh, dia cinta orang tua. Rindu orang tuanya juga diselamatkan. Orang tuanya enggak pernah mau. Tapi akhirnya dia sakit. Terus diobati, diperjuangkan sembuh. Akhirnya enggak bisa tertolong. Detik-detik terakhir, ayah ibunya di kanan kirinya. Dia pegang tangannya ayah dan ibunya disatukan. Dia berkata, ayah, kalau aku mati, aku diupacara secara Kristen. Terus pesan lagi, dengarkan firman, ikuti Yesus supaya dapat keselamatan. Aku tahu, aku selamat, aku akan masuk surga. Terus dia mati. Kata-kata itu saja. Itu detik-detik loh, tinggal berapa detik loh, dia mau mati loh. Itu berbuah, selamatkan orang tuanya. Ayo KKS, 1 saudara bisa berlipat ganda 1000. Betul, Tuhan itu hebat. Tuhan itu punya segala cara, punya segala sesuatunya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah beri pelipat gandaan yang dahsyat, maka akan ada pelipat gandaan yang dahsyat, yang luar biasa bisa kita alami. Amin saudara. Miliki impian, miliki visi yang daripada Tuhan. Kita akan belajar tentang Nehemia sekarang saudara. Nehemia 2 ayat 1 dan seterusnya. Pada bulan Nisan tahun ke-20 perintah Raja Artasasta, ya ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja karena aku ya kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja
Karena nggak boleh saudara melayani sedih di hadapan raja, bisa ya dihukum mati saudara. Bertanyalah ia padaku, kenapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut saudara, karena itu nggak boleh aturannya. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Ya, lalu dia melanjutkan lagi, bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Artinya aku ya pasti jadi sedih karena tempat leluhurku habis hancur dimakan api itu saudara. Dia ngomong itu. Lalu kata raja kepadaku, rajanya malah ngomong, jadi apa yang kau inginkan? Rajanya tanya, jadi apa yang kau inginkan? Dia sedang alami pergumulan. Dia sedang alami musibah. Dia sedang mengalami sesuatu yang... Lalu saudara raja malah berkata, apa yang kau inginkan? Ya saudara, dikatakan. Sekarang saya rasa ayat ini jadi rema bagi kita. Raja di atas sekarang raja sedang berkata pada kita, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan dari Tuhan? Apa yang kau inginkan? Yang online. Apa yang kau inginkan? Itu luar biasa. Apa yang kau inginkan? Saudara, lalu dikatakan, maka aku berdoa kepada Allah semesta alam. Artinya hebat. Dia tidak nyampai keinginan pribadinya. Yang nanti yang jadi impian pribadinya. Dia tanya Tuhan. Saudara, berdoa kepada Tuhan. Allah dia cari impian apa yang harus dikerjakan dari Tuhan. Saudara, saya percaya ini luar biasa. Dia ya ingin punya impian itu dari Tuhan. Ayat kelima, kemudian jawabku pada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Saudara, jadi dia nyampaikan impiannya. Setelah dia doa, saya percaya Tuhan gerakkan. Ya, impianmu bangun itu. Ya, tempat nenek moyang, bangun. Itu jadi visinya. Maka dia sampaikan kepada raja. Jika raja berkenan, utuslah aku ke sana supaya aku bisa membangun kembali. Berani menyampaikan, berani itu jadikan impiannya, berani diucapkan, dikatakan kepada raja. Dia terima, bukan keinginan pribadinya, bukan perasaannya, tapi adalah impian dari Tuhan. Ada petunjuk dari Tuhan, ada perkataan mandat dari Tuhan. Ayat 6, lalu bertanyalah raja padaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan biarlah engkau kembali. Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Saudara, jadi ternyata Tuhan jamah raja. Karena ini impian dari Tuhan. Tuhan itu punya cara, segala cara. Tuhan bisa menjamah siapapun. Tuhan bisa buka jalan dengan melalui manusia, tanpa manusia. Ataupun bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ini rajanya dijamah. Lalu ditanya butuh berapa waktu. Dia menentukan satu waktu. Saudara, ya saya percaya itu luar biasa. Jadi juga sama. Setelah itu dengan waktu yang sudah ditetapkan, dia mulai melangkah mengerjakan. Dia mulai berjalan sampai ya di Yerusalem. Dia terus mulai kerjakan. Dia punya apa ya, kalau orang bangun time limitnya. Ya, perjalanan sekian. Lalu aku bangun fondasi sekian. Aku bangun ya temboknya sekian. Dia punya itu. Perarah pulangnya sekian. Karena sudah janji dengan raja. Aku butuh waktu sekian. Dan itu luar biasa, punya impian akan seperti itu. Lalu punya planning, kapan aku mau kerjakan ini, terang ini, saudara. Dan saya percaya itu luar biasa. Tahun ini, awal tahun, miliki impian dari Tuhan. Lalu saudara planning, bulan Januari aku harus kerjakan ini, bulan Februari aku harus kerjakan ini, bulan Maret aku harus selesaikan ini, Februari sampai Desember sudah goal. Sampai Desember sudah menjadi kenyataan. Bahkan bila perlu nggak usah Desember, sampai Juli sudah selesai. Sampai sudah menjadi satu kenyataan. Impian itu luar biasa. Tuhan akan bekerja dan kita akan terarah, saudara, karena impian.
Ya, tapi saudara juga harus ingat, bukan wah kalau sudah ada visi dari Tuhan sudah nggak ada masalah, tidak. Masalah banyak. Kita nggak punya waktu saudara baca di rumah. Wah ada musuh yang nggak suka. Wah mau dihalangi, mau dibunuh, mau ditipu, macam-macam saudara. Jadi jangan saudara takut ya dengan masalah. Punya impian besar, masalahnya kecil. Impiannya makin besar, masalahnya makin kecil. Oh enggak ngantuk saudara. Punya impian besar, masalahnya impiannya makin besar, masalahnya lah gimana? Masalah jadi besar gimana? Jangan takut, hasilnya jauh lebih besar dari masalahnya. Masalah besar, visi besar, impian besar, masalah besar. Saudara, makin besar, masalah makin besar. Tapi hasilnya jauh lebih besar dari masalah yang harus kita hadapi. Saudara, kemuliaan, kasih karunia, hidup kita berkenan, hidup kita lurus, hidup kita dipakai Tuhan, hidup kita jadi berkat ya bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarga, bagi sesama, bagi bangsa. Amin. Siapa yang punya masalah besar? Loh, jangan takut. Siapa yang gak punya masalah angkat tangan? Siapa yang punya masalah angkat tangan? Siapa masalahnya kecil-kecil saja angkat tangan? Siapa yang masalahnya sempat besar angkat tangan? Siapa yang golput angkat tangan? Karena sebentar lagi pemilu tidak boleh golput. Harus milih saudara. Ya, perjuangkan bangsa kita. Doakan yang terbaik yang Tuhan tentukan gitu saudara ya. Ya luar biasa. Tapi sekali lagi jangan takut dengan masalah. Minggu ke-1 saya ajari. Kalau kau punya masalah besar, doamu apa? Tuhan masalahnya jangan besar-besar Tuhan. Berat Tuhan, yang kecil aja. Doanya gitu. Doanya apa? Siapa yang ingat? Kalau kamu punya masalah besar, doalah. Minta kekuatan lebih besar dari masalahmu. Ya sebetulnya besar atau kecil dengan kekuatan kita kok. Ini kalau diangkat anak 1 tahun suruh ke atas, wah gak kuat berat. Tapi kalau ini yang angkat kakak yang angkat ringan. Masalah kursi ini berat atau ringan tergantung yang angkat. Kalau kekuatan kita kecil ya masalah kecil aja wah, sudah setengah mati. Tapi kalau kekuatan kita besar, masalah tanggung tetap jalan saja. Masalah besar, kekuatan kita lebih besar, etes saja. Tetap menang, tetap berhasil. Amin saudara. Ya kita akan belajar 3 kuasa visi saudara. Kalau kita punya visi, kita tangkap visi saudara. Visi mendatangkan keberanian. Saudara dengar ya, visi mendatangkan apa? Keberanian. Tapi bukan visi di otak ya saudara. Visi itu sampai merema saudara. Sampai saudara menyala dalam visi. Dengar dulu ya. Saudara ngerti dulu ya. Sampai visi itu sungguh-sungguh. Tuhan berikan visi. Dalam roh saudara nangkap visi yang dari Tuhan. Sampai menyala. Sampai berkobar. Saudara akan menjadi orang sangat berani. Berani saudara menghadapi tantangan. Berani berkorban. Berani menghadapi kesulitan. Berani ya ambil langkah-langkah yang tepat saudara. Masih ingat? Waktu kita beli gedung Biskup Setar, nggak punya uangnya, ya, nggak punya uangnya, kita sudah berkata, ya sudah nggak punya uang kok. Kalau Tuhan nggak buka jalan, ya kita kontrak semampunya saja. Tapi kita nunggu, ya dari Tuhan. Setelah doa beberapa hari, saya dapat terima dari Tuhan. Tuhan kata, beli, aku yang menilai dan dananya. Allah mengadakan yang tidak ada jadi ada. Ingat nggak saudara? Waktu saya dapat rema itu saudara, tiba-tiba roh saya itu menyala. Karena sungguh-sungguh rema ya, jangan dibuat-buat ya saudara. Itu pemberian dari Tuhan. Begitu dapat perkataan rema itu menyala. Saudara tahu enggak? Saya belum lihat uangnya, belum dapat uangnya. Saya bel, jadi beli. Kalau dipandang orang gila. Tapi memang kalau bukan rema dari Tuhan enggak berani. Enggak ada uang. Tapi kalau saudara sampai dapat visinya, remanya dari Tuhan, menyala. Enggak berani jadi berani. Waktu saya jadi KKS takut,
Tapi pagi hari sebenarnya saya mau kembalikan sama pendeta, saya nggak sanggup. Tapi waktu saya doa pagi, ingat saya dapat rema dari Tuhan, layani. Aku akan nyertai. Tuhan beri pulih. Langsung menyala, takut itu hilang. Saya berkali-kali seperti itu. Kalau bukan dari Tuhan nggak berani. Tapi begitu dapat rema, menyala. Bahkan berani melangkah, berani berjuang, berani berkorban banyak. Apapun berani dikorbankan, berani. Waktu gedung Peskop, apapun dikorbankan, berani. Itu seperti itu. Saudara Nehemia, begitu dapat rema dari Tuhan, perjalanannya saudara tahu berapa jauh? Dia itu sedang di pembuangan Babel. Babel itu sekarang Baghdad atau Iran. Ya, Irak di situ, Irak. Ke sana berapa? Coba dikeluarkan. Saya cari, tanya Mbah Google gitu, saudara. Jaraknya kalau sekarang aja berapa? Ini saudara, ini Mbah Google, saudara yang ngomong. Baghdad sampai Yerusalem berapa? Saudara baca bawain dulu, saya enggak kelihatan. Itu atas ya saudara, itu ada jalan kaki ketutup saya. Kalau jalan kaki, sorry ya, 247 hari. Jadilah dia pakai apa? Saya tidak tahu. Mungkin paling cepat ya pakai onta, kuda atau paling cepat saudara. Tapi kalau jalan kaki 247 hari. Karena jauhnya 1000 km lebih. 1093 km. Saudara dengar, berani dia. Ambil perjalanan. Berat, sulit, risiko di jalan. Mau dibunuh sama orang yang usaha. Tapi orang yang dapat visi itu berani mati. Orang yang dapat rema, mandat dari Tuhan itu seperti itu. Betul? Maka sampai ditanya, butuh berapa lama? Raja sudah ngerti, di Yerusalem itu jauh sekali. Tanya kamu gitu butuh berapa lama? Maka dia ada perhitungan. Saudara dengar, kalau saudara punya visi, takut-takut itu belum punya. Itu hanya ingin saudara sendiri. Ingin punya visi itu hanya pikiran saudara. Tapi begitu saudara dapat rema dari Tuhan, saudara berani mati. Saya ngalami terus, saudara. Lihat ya sejarah perjalanan saya jadi gembala sidang sampai sekarang berani mati. Ayo, pusat kegerakan Roh Kudus itu 20 hektar, itu dana bangunnya berapa? Kalau orang mikir orang gila kok nekat aja, uangnya di mana? Tapi visi itu seperti itu, nggak usah dibuat-buat, saudara. Buka hati, yang penting Tuhan, aku mau percaya dengan firman. Aku mau firman-Mu terjadi dalam hidupku. Aku mau hidupku berguna bagimu, berguna bagi sesama, berguna bagi pekerjaanmu, berguna bagi keluarga. Sudah, biar Tuhan yang berikan visi. Saya percaya Tuhan sudah ngomong, Dia akan memberikan setiap saudara visi, impian untuk dicapai tahun ini. Dan itu luar biasa. Itu sama dengan orang Majus dari timur. Mereka juga dari sana, saudara. Itu sama jaraknya, saudara. Tapi mereka dapat rema. Lihat bintang menyala, berkorban. Saudara berani perjalanan jauh, bawa persembahan, emas, kemenyan. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Tangkap remanya Tuhan. Visi. Itu juga yang dimiliki Yesus. Dapat mandat dari Bapa. Berani Allah jadi manusia. Di palungan, korbankan di atas kayu salib semuanya. Lalu kedua, visi memampukan kita mengatasi semua distraksi atau gangguan. Saudara dengar, waktu kau mau berjalan menuju visi akan banyak godaan dan gangguan. Nehemia itu ngalam banyak, mau dibunuh tadi dan macam-macam dan digoda ini dan itu, saudara. Oh, kalau dia enggak fokus, dia bisa ketarik ke kanan atau kiri. Ingat, Yosua dipesani oleh Tuhan apa? Jangan nyimpang kanan atau kiri, betul enggak? Karena akan ada godaan macam-macam. Nehemia 6 ayat 6. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu yang membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk pemberontak, dan oleh sebab itu ya membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Jadi digosipnya, ada gosip kamu ini mau bangun, tujuannya mau bangun benteng, mau bangun pasukan, mau berontak dengan Tuhan, kamu mau menjadi raja. Jadi dia
diutus oleh raja, tapi ada gosipnya seperti itu, saudara. So, apalagi sekarang gosip pakai media itu sudah nggak karuan, betul nggak, saudara? Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terpancing kanan kiri. Nehemia 6 ayat 2 dan 3 apa jawabannya? Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kafirim, diajak rundingan. Ini gimana ajak rundingan gitu, saudara? Di lembah Ono, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Tapi sebenarnya itu busuk tujuannya, mau mencelakakan, diajak ketemuan, diajak rundingan. Ini padahal mau dibunuh, saudara. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini berhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Jadi dia tidak mau nanggapi gosip, tuduhan apapun, terserah. Pokok dia benar, dia menjalankan visinya dari Tuhan. Tidak mau diintimidasi, tidak mau takut-takuti, difitnah, ini macam, terserah kamu. Pokok aku berjalan, lakukan visi dari Tuhan, titik. Saya juga ajak saudara, ada godaan-godaan. Sudah mencapai visi, mungkin diterapkan apa lagi itu. Keluarga apalagi pelipat gandaan yang das, apalagi visi, apalagi macam-macam, saudara. Ditertawakan, difitnah, apalagi kumpulkan uang lagi, macam-macam. Atau bukan hanya itu saja, saudara. Intinya kalau gitu saudara jangan nanggapi. Kalau saudara nanggapi bisa rusak, saudara bisa keluar dari visi. Bukan hanya itu gadget, ayo saudara. Gadget itu bahaya sekali loh. Sekarang saya mau tanya, saudara, enggak usah angkat tangan, ngaku aja. Satu hari berapa jam kamu pakai lihat gadget? Berapa jam? Ada loh, saya ora turu wis kesel, gadget itu sudah narik terus mau tidur aja ini terus kayaknya tidak bisa lepas dari gadget. Saudara, itu buang waktu. Harusnya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Harusnya bisa dipakai untuk lebih dekat dengan Tuhan. Harusnya dipakai, saudara. Beritakan firman, selamatkan jiwa. Harusnya bisa dipakai untuk kerja. Harusnya bisa dipakai untuk macam-macam. Jangan sia-sia untuk itu. Benar. Itu sekarang tuh zaman itu gadget itu harus hati. Itu sangat baik, itu berguna. Tapi kalau nggak hati-hati kita seperti apa? Hati kita melekat, terpikat, dijerat di situ. Malah buang banyak waktu. Betul? Yang lain-lain lah, gosip-gosip lah, kurumpi lah, saudara. Jangan kumpul-kumpul untuk gosip, jangan, saudara. Lihat yang menghabiskan waktu, jangan. Saya dengar pernah Yonggi Choibat, saudara. Karena dia punya visi yang besar sampai sempat gereja terbesar. Kalau dia sudah doa, dia nggak mau diganggu. Pernah sampai presidennya telepon. Sekretarisnya ngomong, sorry ya Pak Presiden. Pendetaku kalau sedang doa dengan Tuhan nggak mau diganggu siapapun. Presiden aja tidak diterima teleponnya. Orang pegang Tuhan kuat, nggak mau digoda karena gini akan mencapai. Yang ketiga, visi mendatangkan percepatan. Akhirnya jadi cepat karena fokus, karena tidak mau tergoda, karena berani berkorban waktu, berani berkorban tenaga, berani berkorban perasaan, berani berkorban dana, berani semua, fokus seperti itu, saudara. Nehemia 6 ayat 15-16, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu berapa? 52 hari. Katakan dalam waktu berapa? Hanya 52 hari selesai. Hanya 52 hari selesai. Kerja, fokus, enggak mau ditarik sana sini, enggak mau, fokus. Dia sudah punya time limitnya, dia sudah janji tanggal sekian harus bisa. Kerja, hanya 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan apa? Bantuan Tuhan. Pekerjaan itu dilaksanakan dengan apa? Bantuan Tuhan. Pekerjaan itu dilaksanakan dengan apa? Bantuan Tuhan. Pegang visi dari Tuhan. Sudah jangan mau ditarik kanan kiri. Terus fokus.
Terus fokus. Saudara akan selesaikan dengan cepat. Tadi saya ngomong, nggak usah sampai Desember. Mungkin sampai Juni sudah selesai. Saudara lihat kemuliaan pelipat gandaan yang dahsyat terjadi. Saudara, orang akan ngakui akhirnya. Ternyata dia dibela Tuhan. Ternyata dia ditolong Tuhan itu. Betul tak? Orang nyadari dia nggak sah dibela. Jadi kita juga gitu. Mau diapain saya nggak bingung. Saya terus saja fokus pada Tuhan. Nyatanya Tuhan beri kepercayaan lebih besar malahan. Untuk membangun pusat kegerakan Roh Kudus. Diberi tugas lebih besar lagi. Dan kita juga nggak boleh ke kanan ke kiri. Fokus terus pada Tuhan. Tangkap. Ayo kerjakan bersama. Doakan bersama. Nanti kita lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan mengadakan percepatan. Sebab ditolong oleh Tuhan. Sebab diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan berkarya. Saya doakan. Saudara punya visi seperti itu. Dan terus fokus. Sampai saudara jadi rema. Saya sering berkata tadi. Ayat misalnya pelipat gandaan. Ada ayatnya. Saudara harus baca, renungkan siang malam sampai jadi rema dulu. Kalau belum jadi rema nggak ada kuasa. Sampai rohmu terbakar menyala. Tahun ini pelipat gandaan yang dahsyat. Yang Tuhan janjikan bagiku. Sampai menyala, sampai berkobar. Ayat bagus. Tapi kalau saudara butuh mujizat, butuh rema. Mujizat itu nggak masuk akal. Itu butuh rema. Petrus pernah berjalan di atas air, betul? Itu karena rema. Dia berkata, Tuhan, engkau suruh aku jalan. Disuruh jalan. Tapi besoknya tidak disuruh jalan sendiri, dia akan tenggelam. Hanya rema yang melakukan mujizat. Yang harusnya nggak bisa, jadi bisa. Maka saya nggak nyuruh saudara ambisi, jangan. Mintalah pada Tuhan. Tuhan sudah beri tema, Tuhan terima kasih. Aku terima, biar itu jadi rema. Lalu engkau ingin aku apa? Visi apa yang engkau ingin? Ya, berikan. Yang engkau ingin aku capai. Saudara lihat. Saudara 52 hari ini terjadi saudara. Jadi remanya siapa? Siapa namanya? Satish Kumar. Masih ingat Satish Kumar? India. Dia membangun gedung kapasitas 18.000 hanya 52 hari. Kenapa? Rema. Kenapa? Rema. Dan tapi dia juga diganggu macam-macam sampai dia apa? Selama 50 hari semua jemaat doa puasa. Ya, kalau diganggu paginya kerjanya malam. Kalau malam diganggu kerjanya pagi. Semua jemaat ikut terlibat, ikut mendukung dengan semua yang bisa. Ikut doa, ikut dana, ikut jadi pekerjaannya, semuanya. Waktu bergandengan Tuhan dalam kesatuan 52 hari selesai. Sekarang saya dengar jemaatnya sudah 300.000 lebih. Nanti 4 dan 6 Juli saya ASEAN Leader Summit di sana, saya mau ke sana. Saudara yang mau ikut lihat boleh saudara. Itu gereja kemajuan yang paling cepat. Saya tahu kalau mau ikut 4 sampai 6 Juni kalau enggak Juni apa Juli nanti saya cari cara lihat aja. Oh Juni 4 sampai 6 Juni. Yang terakhir saya ajak saudara, milikilah visi dari Tuhan baik untuk hidup di dunia maupun untuk nanti di surga. Saya ulangi ya, carilah dari Tuhan, mintalah visi untuk hidupmu di dunia berguna. Amin. Terus visi di surga setelah meninggal. Saudara seimbang, kita harus seimbang. Ya, minta impian itu. Kalau saudara bisa tangkap di dunia saudara dipakai Tuhan luar biasa. Nama memuliakan Tuhan luar biasa, disukai, berguna bagi Tuhan luar biasa, jadi berkat bagi keluarga, bagi sesama. Tapi ingat juga, jangan hanya kejar yang di dunia, kejar juga di surga. Saya senang ada satu saya dapat kesaksian, punya ini impian, visi untuk di surga, bukan untuk di sini. Jadi Natalan biasanya roll kado toh saudara. Biasanya apa? Roll kado kan antara anggota. Sekarang mereka disuruh bawa kado, tapi tidak di roll kado. Kadonya didoakan pulang. Sekarang jadi berkat. Kado ini dipakai untuk jadi berkat. Suruh cari kira-kira orang yang cepat diberkati gitu saudara. Jadi bukan untuk mereka sendiri, semua anggotanya.
Ada anggota mulu, gaya repot, wah saudara kado sini kan selesai. Kadang-kadang orang kan gitu saudara. Wah aneh-aneh aja. Tapi karena KKS bilang, aku doa ini visi dari Tuhan loh. Ini Tuhan yang beri rema loh. Tuhan berkata loh, ini jangan dibagi di sini. Sekarang jadi berkat. Ya sudah semua mau. Tapi semua nangis. Tuhan berkarya luar biasa. Mereka enggak nyangka. Mereka yang merasa hidupnya berat, ketemu orang yang jauh lebih berat, mereka sedih dihiburkan. Mereka enggak nyangka ini orang sulit, tapi mereka dihiburkan, dijamah Tuhan, terima Yesus gampang sekali. Mereka nangis semua. Kalau saudara punya impian seperti itu. Saya tutup dengan satu. Saya ke Jepang sempat sengaja, bukan sempat ya, sengaja saya planning ke Hiroshima. Siapa yang tahu Hiroshima? Coba saudara, ya di sana itu dulu kan Jepang dulu mau menguasai dunia, betul nggak? Hanya dibom oleh Amerika, saudara, sekejap habis, saudara. Ya, tapi hebat, sekarang bisa bangkit lagi. Coba ditayangkan sedikit saja. Ini sebagai penutup. Nah, ini saudara dulu nutupi saya. Ya, ini kota Amerika, saudara dulunya. Ini sana bisa lihat itu saudara ya. Ya, itu penuh, ada yang hijau, ada taman. Hancur total dan beginilah penampakan lebih dekat. Dulu itu kota maju, kota perdagangan, kota pertahanan. Maka yang dibom yang di Museum Bom Atom Hiroshima. Saya lihat kejadiannya sangat-sangat dahsyat sekali. Hancur seluruh kota. Peperangan selalu membuat kerusakan, kehancuran, penderitaan yang luar biasa. Kalau sudah sedang mengalami perpecahan, pertengkaran, ayo saling mengampuni, memaafkan. Yang kedua, kota ini sudah hancur luluh semuanya sudah. Tapi bersyukur mereka tetap punya pengharapan. Mereka tetap bangkit lagi. Dan akhirnya saat ini kota Hiroshima menjadi kota yang sangat cantik, kota yang sangat indah ditempati. Jadi saudara yang mengalami keterpurukan, kehancuran seperti apapun, jangan kehilangan pengharapan, bangkit. Apalagi ada Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya. Datang pada Tuhan, taati Tuhan, saudara akan mengalami pemulihan. Tuhan berkati. Ya, beri tepuk tangan. Yang saya petik pelajaran gini saudara. Yang pertama, jangan ambisi dengan visi yang duniawi saja. Dulu Jepang ingin tujuannya menguasai dunia yang untuk dunia saja, betul nggak? Saudara jangan, karena saudara lihat, apapun yang didapatkan di dunia sekejap, hanya berapa menit habis. Itu kota itu kota kuat. Di Jepang itu kota tempat pertahanan, tempat ya cetak, ya senjata perang, perdagangan, itu pelabuhan luar biasa. Maka yang dibom itu tuh untuk melumpuhkan. Waktu dibom hanya berapa menit habis. Mau kaya seperti apa? Banyak orang sekejap habis. Kemarin ada berita soal kasus mas-mas, mungkin Pak Haryono dengar ya. Sekejap orang hidup itu tidak tahu saudara. Kalau hanya ngejar yang dunia, sekejap habis. Mereka itu sudah habis total, itu sudah nggak bisa ditinggali lama saudara. Ngeri kalau saudara lihat, saya sengaja planning sana lihat museumnya. Yang kedua, saudara, kalau saudara sudah hancur pun, jangan putus asa. Kalau mereka putus asa, nggak pernah bangkit. Dan juga jangan pahit hati. Kalau mereka pahit hati dengan Amerika, sakit hati, pahit hati, mereka juga nggak akan bangkit. Orang yang pahit hati, orang yang kecewa, orang yang putus asa itu nggak bisa apa-apa. Belajar. Punya hati yang lapang. Minta hatinya Tuhan. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Buang kepahitan. Buang putus asa. Saudara di sana ada banyak yang paling memorial, yang paling penting tulisannya peace, perdamaian. Mereka enggak mikir balas. Mereka enggak putus asa. Bangun lagi. Bangun lagi. Bangun lagi. Saudara, saya ke Jepang. Itu termasuk salah satu kota yang cantik. Kota yang enak. Anak cucu bukan anak. Sampai pikir, aku tak sekolah di sini aja ya. Jadi malah sekolah. Karena
jadi cantik, kotanya indah, tenang, bersih. Kenapa? Enggak mudah putus asa. Dia punya visi lagi, bangun lagi. Sekalipun sudah habis-habisan, visi yang baru, bangkit lagi, bangkit lagi. Buang kepahitan, buang putus asa, buang yang tidak baik, semua negatif, buang, bangkit lagi. Saya doakan saudara mengalami seperti itu. Miliki impian yang dari Tuhan. Apalagi ditolong Tuhan, saudara akan lihat kemuliaan. Ku Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin datang pada Tuhan saudara. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pujikan dengan yakin saudara. Katakan pada Tuhan saudara. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan pada Tuhan. Jadikan lagu ini deklarasi iman kita. Jadikan lagu ini ungkapan hati kita pada Tuhan. Menanggapi firman Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Saudara, biar lagu ini juga menjadi rema bagi setiap kita. Aku yakin Tuhan, aku yakin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan pada Tuhan apapun keadaan saudara. Bahkan sekalipun saudara sudah hancur seperti Hiroshima, hancur total, gak ada bekas lagi. Tetap yakin pada janji Tuhan. Tetap yakin. Umurmu sudah lanjut, tetap yakin. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Semua datang pada Tuhan, saudara. Secara pribadi berkata-kata pada Tuhan. Saya tahu Tuhan sudah berikan rema pada setiap saudara. Tuhan berkata awal tahun saudara, Tuhan sudah beri rema pelipatan yang dahsyat. Miliki visi yang dari Tuhan. Mintalah visi yang dari Tuhan saudara. Tuhan punya rencana yang luar biasa yang akan menolong saudara dan saya mencapai rema pelipat gandaan yang dahsyat dalam iman, dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam firman, dalam perkenanan Tuhan, dalam karya Tuhan, mengalami pelipat gandaan dalam selamatkan jiwa, pelipat gandaan hubungan yang makin intim dengan Tuhan, berjalan dalam Tuhan lebih lagi, pelipat gandaan dalam ketaatan pada Tuhan, pelipat gandaan dalam kesetiaan, pelipat gandaan dalam kesehatan, pelipat gandaan dalam kebahagiaan, kerukunan rumah tangga, pelipat gandaan dalam iman.
terus berkata, Tuhan, hambamu doakan berikan visi, impian yang daripada Tuhan. Secara pribadi, dengan pribadi Tuhan, hari ini beri visi, beri impian. Kau berfirman dan kau sediakan mengenapi firman-Mu. Kau yang memberikan visi, impian yang daripada Tuhan. Tuhan beri wayuan, minta pada Tuhan, dan Tuhan akan berbicara. Saudara akan merasa ada rema, ada sesuatu yang terkesan di hatimu, ada sesuatu yang diingatkan oleh Tuhan, ada sesuatu yang dibangkitkan oleh Tuhan. Tiba-tiba berbicara, tiba-tiba menyala, tiba-tiba ada dorongan, tiba-tiba ada kesan yang khusus. Oh, bahkan mungkin penglihatan, mungkin pendengaran atau apapun, saudara. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Hamba-Mu doakan, bahkan yang lemah, bahkan yang gagal, bahkan yang sudah terkapar, bahkan yang sudah seperti Hiroshima hancur total. Tapi sekali lagi Tuhan, ada kebangkitan di dalam Tuhan, ada kebangkitan dalam Tuhan. Beri visi kebangkitan, beri visi yang luar biasa, dibangkitkan, ditolong oleh Tuhan. Mereka akan berhasil sebab ditolong oleh-Mu Tuhan, sebab ditolong oleh-Mu, sebab dipakai oleh Tuhan. Orang bahasa melipat gandaan dalam kesehatan dan semuanya melipat gandaan. Miliki dan melipat gandaan dalam konsep. Orang bahasa darah yang sakit Tuhan sembuhkan sehingga bisa jadi pelaku firman, melakukan firman. Yang kekurangan berkati sehingga bisa jadi berkat, bisa jadi berkat. Oh Tuhan, yang butuh pasangan hidup, butuh keturunan, berikan pasangan yang terbaik. Oh, keturunan yang terbaik daripada Tuhan. Butuh pekerjaan, butuh jalan keluar, butuh apapun dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberinya Tuhan, Kau yang memberinya Tuhan, dan Kau yang memberinya Tuhan. Oralah pasang Hamba-Mu berbicara, dan Kau sediakan menyertainya. Engkau sediakan menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus, kami terima. Engkau yang berkata Tuhan Yesus, kalau Engkau minta percaya sudah terima. Kami percaya sudah terima. Kami terima dan kami ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doa. Tuhan yang akan berkarya, nyatakan kasih setia dan anugerah-Mu. Amin.